terkait dengan HIV/AIDS, yang pertama kali yang harus kita ketahui yakni pengertian atau definisi dari HIV/AIDS itu. Jadi, HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi, virus ini menyerang sel darah putih di dalam tubuh atau limfosit yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh pada manusia. Adapun AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi ini sindrom atau kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh retrovirus yang menyerang sistem kekebalan atau pertahanan tubuh manusia. Nah, selanjutnya etiologi. Jadi, penyebab kelainan imun pada AIDS adalah suatu agen viral yang disebut HIV dari sekelompok virus yang dikenal retrovirus. Infeksi bakteri pada kulit berupa selulitis dan jaringan lunak pada kulit yang sering diabaikan pada infeksi HIV/AIDS. Infeksi bakteri pada pasien HIV/AIDS dapat berupa polikulitis, impetigosa, eczema herpes, dan pneumococcal. Adapun yang keluhan yang lebih berat dapat berupa staphylococcal, scarlet skin, dan toxic shock syndrome. Selain itu, keluhan infeksi yang rekuren atau melibatkan beberapa lokasi gambaran yang sering ditemukan pada pasien dengan HIV/AIDS. Selanjutnya, patofisiologi. Patofisiologi ini HIV masuk ke dalam tubuh manusia melalui berbagai cara, yaitu secara vertikal, horizontal, dan seksual. Setelah dalam sirkulasi sistemik, 4-11 hari sejak paparan HIV dapat dideteksi di dalam darah. Setelah masuk dalam sirkulasi sistemik, manusia, sel target utama dari HIV adalah sel yang mampu mengekspresikan reseptor spesifik CD4 seperti monosit makrofag, limfosit, sel dendritik, astrosit, mikroglia, Langerhans yang kebanyakan terlibat dalam sistem imun manusia. Selama proses replikasi, HIV dapat mengalami perubahan karakter atau mutasi sehingga HIV yang beredar dalam sirkulasi tubuh otomatis bukan merupakan populasi homogen, melainkan terdiri dari berbagai kelompok varian sebagai spesies kuasi. Variasi virus ini cenderung terus mengalami mutasi. Hal ini dapat memicu strain resisten terhadap obat maupun perubahan status imunologik secara perlahan seiring waktu. Limfosit T yang menjadi salah satu target HIV akan tertekan dan semakin menurun melalui berbagai mekanisme seperti kematian sel secara langsung akibat hilangnya integritas membran plasma oleh karena infeksi virus. Selanjutnya apoptasi maupun oleh karena respon imun, humoral, dan seluler yang berusaha. Selanjutnya komplikasi. Komplikasi infeksi HIV bervariasi tergantung kondisi status imunosupresif, rute penularan, usia saat infeksi, pengobatan kombinasi antiretroviral atau ARV, dan lokasi geografis anak yang terinfeksi. Komplikasi infeksi HIV pada anak dari lahir sampai 19 tahun dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu komplikasi penyakit infeksi, misalnya infeksi kulit dan jaringan lunak, sering mengalami rekurensi. Selanjutnya komplikasi bukan penyakit infeksi yang menyerang sistem dan organ tubuh, bakteria dan septikemia, dan adanya endokarditis. Pemeriksaan HIV dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pemeriksaan yang mendeteksi adanya
virus dalam tubuh si penderita seperti deteksi antigen dan materi genetik dalam darah penderita, misalnya PCR dan pemeriksaan serologi yang mendeteksi adanya antibodi sebagai respon imun terhadap infeksi HIV dalam tubuh. Pengobatan infeksi HIV terdiri dari pengobatan terhadap virus dan pencegahan terhadap infeksi oportunistik. Tujuan pengobatan ini adalah untuk mengurangi viral load sebanyak mungkin. Nah, prinsip pemberian ARV adalah kombinasi 3 jenis obat yang ketiganya harus terserap dan berada pada dosis terapeutik di dalam darah, dikenal dengan highly active antiretroviral therapy atau yang lebih dikenal dengan ARV. Keberhasilan pengobatan ARV dapat dievaluasi melalui viral load, pulihnya sistem kekebalan tubuh, dan pulihnya kerentanan ODHA terhadap infeksi oportunistik, termasuk TB. Pemberian pengobatan ARV harus memperhatikan stadium klinis dan jumlah sel CD4 untuk penderita dewasa. Yang pertama yaitu stadium lanjut atau AIDS tanpa memikirkan jumlah sel CD4 atau limfosit total. Yang kedua yaitu stadium klinis 3 dengan jumlah sel CD4 kurang dari 350 per mmK untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu stadium klinis 1 atau 2 dengan jumlah sel CD4 kurang dari 200 per mmK atau limfosit total kurang dari 1200 per mmK. Selanjutnya yaitu cara memilih obat. Pertimbangkan dalam memilih obat adalah hasil pemeriksaan CD4, viral load, dan kemampuan pasien mengingat penggunaan obatnya. Pertimbangan yang baik adalah memilih obat berdasarkan jadwal kerja dan pola hidup. Selanjutnya yaitu kebanyakan orang lebih mudah mengingat obat yang diminum sewaktu makan. Selanjutnya yaitu efek samping obat. Yang pertama, efek samping jangka pendek adalah seperti mual, muntah, diare, sakit kepala, lesu, dan susah tidur. Efek samping ini berbeda-beda pada setiap orang. Jarang pasien mengalami efek samping tersebut. Efek samping jangka pendek terjadi setelah minum obat dan berkurang beberapa minggu setelahnya. Selanjutnya, efek samping jangka panjang. Efek samping jangka panjang ARV belum banyak diketahui. Selanjutnya yaitu efek samping pada wanita. Efek samping pada wanita lebih berat daripada laki-laki. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan menggunakan dosis yang lebih kecil. Beberapa wanita melaporkan menstruasi lebih berat atau sakit dari biasanya. Namun ada juga yang mengalami berhenti menstruasi sama sekali. Dan mekanisme ini belum diketahui jelas. Selanjutnya yaitu kepatuhan minum obat. Yang pertama, kepatuhan terhadap aturan pemakaian obat membantu mencegah terjadinya resistensi dan menekan virus secara terus-menerus. Yang kedua, kiat penting untuk mengingat minum obat. Seperti, minumlah obat pada waktu yang sama setiap hari. Selanjutnya, harus selalu tersedia obat di tempat manapun. Selanjutnya, bawa obat kemanapun pergi. Selanjutnya, pergunakan peralatan jam, HP yang berisi alarm yang bisa diatur agar berbunyi setiap waktu minum obat. Nah, selanjutnya adalah pengkajian. Yang pertama, biodata identitas klien dan penanggung jawab. Yang pertama yaitu identitas klien. Kaji nama, jenis kelamin, agama, alamat, suku bangsa, pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu identitas penanggung jawab. Dikaji nama, alamat, pekerjaan, dan hubungannya dengan klien. Ketiga yaitu riwayat kesehatan. Yang pertama, keluhan utama, yaitu menjelaskan keluhan
yang paling dirasakan klien saat ini. Yang selanjutnya yaitu riwayat kesehatan sekarang, menjelaskan uraian kronologi sakit klien sekarang sampai klien dibawa ke RS, ditambah dengan keluhan klien saat ini yang diuraikan dalam konsep PQRST. P adalah apakah yang menyebabkan gejala dan apa yang dapat memperberat dan menguranginya. Q. Bagaimana gejala dirasakan, nampak atau terdengar, sejauh mana merasakannya sekarang. R. Di mana gejala terasa dan apakah menyebar. S. Berapakah keparahan dirasakan dengan skala 1-10. T. Kapan gejala mulai timbul dan berapa sering gejala terasa, apakah tiba-tiba atau bertahap. Selanjutnya yaitu riwayat kesehatan dulu. Kemungkinan pernah menderita polip kolon, radang kronik kolon, dan kolitis ulceratif yang tidak teratasi. Adanya infeksi usus besar, yaitu mengidentifikasi riwayat kesehatan yang memiliki hubungan dengan memperberat keadaan penyakit yang sedang diderita klien saat ini, termasuk faktor predisposisi penyakit dan ada waktu proses sembuh. Selanjutnya yaitu riwayat kesehatan keluarga. Di sini untuk mengidentifikasi apakah di keluarga klien ada penyakit turunan atau penyakit menular. Selanjutnya yaitu pola aktivitas sehari-hari. Di sini membandingkan pola aktivitas keseharian klien antara sebelum sakit dan saat sakit untuk mengidentifikasi apakah ada perubahan pola pemenuhan atau tidak. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Di sini fokus pada struktur dan perubahan fungsi terjadi dengan teknik pemeriksaan yang digunakan head to toe yang diawali dengan observasi pada keadaan umum klien dengan menggunakan pedoman 4 langkah, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, selanjutnya yaitu yang dikaji adalah aktivitas atau istirahat. Lemah, letih, susah bergerak, susah berjalan, kram otot, tonus otot menurun, takikardi, takipnea pada keadaan istirahat atau daya aktivitas, letargi atau disorientasi atau koma. Selanjutnya sirkulasi, takikardi, hipotensi, kulit atau membran, turgor buruk, kering, lidah pecah-pecah, dehidrasi atau malnutrisi, pernafasan, napas pendek, dyspnea, ditandai dengan tachypnea dan frekuensi menurun. Selanjutnya yaitu nyeri dan kenyamanan. Gejala, nyeri atau nyeri tekan pada kuadran kiri bawah. Keamanan. Ada riwayat polip, radang kronik, dan visceratif. Selanjutnya yaitu eliminasi. Tekstur feses bervariasi, bentuk lunak dan bau. Lama diare, berdarah, tidak dapat diperkirakan. Hilang timbul, sering tak dapat dikontrol, perasaan tidak nyaman atau tidak puas. Deteksi berdarah atau mukosa dengan atau tanpa feses keluar. Tandanya menurunnya bising usus, tidak ada peristaltik atau adanya yang peristaltik yang dapat dilihat. Selanjutnya yaitu integritas ego, ansietas, ketakutan, emosi kesal tak berdaya. Tandanya yaitu menolak perhatian yang menyempit dan depresi. Selanjutnya yaitu makanan atau cairan, anoreksia, mual, muntah, penurunan berat badan, tidak toleran terhadap sensitif. Selanjutnya yaitu data psikologis. Data ini berisi tentang status emosi klien, kecemasan pola coping, gaya komunikasi, dan konsep diri. Data sosial berisi hubungan dan pola interaksi klien dalam keluarga dan masyarakat. Selanjutnya yaitu data spiritual, mengidentifikasi tentang keyakinan hidup, optimisme terhadap kesembuhan penyakit, dan gangguan dalam melaksanakan ibadah. Data penunjang berisi tentang
semua prosedur diagnostik dan laporan laboratorium yang dijalani klien. Dituliskan hasil pemeriksaan dan nilai normal. Dituliskan hanya 3 kali pemeriksaan terakhir secara berturut-turut. Bila hasilnya fluktuatif, buat keterangan secara naratif. Selanjutnya itu program dan rencana pengobatan. Berisi tentang program pengobatan yang sedang dijalani dan yang akan dijalani oleh klien. Selanjutnya yaitu terapi non-farmakologis. Terapi non-farmakologis terdiri dari pencegahan penularan HIV. Ini melibatkan 5P. Yang pertama, partners. Yang kedua, prevention of pregnancy, protection of sexual transmitted disease, practice, past history of sexual transmitted disease. Nah, metode yang sering digunakan adalah menggalakkan orang-orang menggunakan alat kontrasepsi. Hal ini untuk mencegah transmisi secara vertikal. Nah, selanjutnya yaitu peran perawat dalam pemberian ARV. Yang pertama yaitu manfaat penggunaan obat dalam bentuk kombinasi. Yang pertama, memperoleh khasiat yang lebih lama. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan lebih menekan aktivitas virus. Selanjutnya yaitu efektivitas obat ARV kombinasi. ARV kombinasi lebih efektif karena mempunyai khasiat ARV yang lebih tinggi dan menurunkan viral load yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu kemungkinan terjadinya resistensi virus kecil. Yang ketiga, kombinasi menyebabkan dosis masing-masing obat lebih kecil. Saat mulai menggunakan ARV, menurut WHO, ARV bisa dimulai pada orang dewasa berdasarkan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, bila pemeriksaan serentak bisa dilakukan pada pertama, pasien stadium 4 tanpa memperhatikan hasil tes stadium 4. Kedua, pasien stadium 2, 1 dan 3 dengan hasil perhitungan limfosit total kurang dari 200. 2. Bila pemeriksaan serentak tidak dapat dilakukan. Pertama, pasien stadium 4 tanpa memperhatikan hasil limfosit total. Kedua, pasien stadium 2, 1 dan 3 dengan memperhatikan limfosit total kurang dari 1000 sampai 1200. Yang ketiga yaitu limfosit total kurang dari 1000 sampai 1200 dapat diganti dengan CD4 dan dijumpai tanda-tanda HIV. Hal ini kurang penting pada pasien tanda gejala stadium 1. Hendaknya jangan dilakukan pengobatan karena belum ada petunjuk tentang beratnya penyakit. Yang keempat yaitu pengobatan juga dianjurkan untuk pasien stadium 3 yang lanjut, termasuk kambuh luka pada mulut yang sukar, sembuh dan infeksi pada mulut yang berulang, dengan tidak memperhatikan hasil pemeriksaan CD4 dan limfosit total. Diagnosa yang mungkin muncul pada pasien terinfeksi HIV/AIDS pertama adalah resiko infeksi berhubungan dengan imunodefisiensi seluler. Kedua adalah hipovolemia berhubungan dengan asupan cairan yang tidak adekuat, sekunder terhadap lesi oral, kehilangan cairan aktif, dan diare. Ketiga adalah defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan, kesulitan mengunyah, kehilangan nafsu makan, lesi oral dan esofagus, malabsorpsi gastrointestinal, infeksi oportunistik atau Candidias herpes. 4 adalah gangguan integrasi kulit atau jaringan berhubungan dengan perubahan status nutrisi, kelebihan atau kekurangan cairan. Kelima adalah intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, kelelahan, efek samping dari pengobatan, demam, dan malnutrisi. Keenam adalah isolasi sosial berhubungan dengan stigma, kekuatan orang lain terhadap penyebaran infeksi, ketakutan diri sendiri terhadap penyebaran HIV, moral dan budaya, agama, penampilan fisik, gangguan harga diri, dan gambaran diri. Selanjutnya adalah intervensi yang dilakukan pada tiap-tiap masalah keperawatan atau diagnosa yang dialami pasien HIV/AIDS. Pertama adalah risiko infeksi dengan intervensi manajemen infeksi.
Kemudian hipovolemia dengan intervensi manajemen hipovolemia. Lalu defisit nutrisi dengan intervensi manajemen nutrisi, gangguan integrasi kulit dengan intervensi perawatan integrasi kulit, intoleransi aktivitas dengan intervensi manajemen infeksi, isolasi sosial dengan intervensi promosi sosial yang dilakukan dengan observasi untuk mengetahui lebih lanjut masalah keperawatan yang dialami. Kemudian dilanjutkan dengan terapeutik, edukasi, dan kolaborasi untuk pengobatan lanjutan.